Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, saya Fadila Anisha Putri, NIM 220913770027 dari kelas 2022A. Kali ini saya akan mempresentasikan hasil analisis SWOT alternatif pengembangan desa wisata di Kabupaten Banyuwangi. Pariwisata menjadi sektor strategis dalam pemulihan ekonomi Indonesia pasca pandemi COVID-19, termasuk di Kabupaten Banyuwangi yang mengembangkan potensi wisata berbasis alam dan budaya melalui program desa wisata. Inovasi seperti Smart Kampung dan Gerakan Nasional Wisata Bersih mendorong Kabupaten Banyuwangi menjadi contoh inovasi pariwisata berbasis masyarakat. Keberhasilan Desa Taman Sari memperoleh sertifikasi Desa Wisata Berkelanjutan 2025 menunjukkan sinergi antara pemerintah dan masyarakat. Namun, untuk menjaga efektivitas program, diperlukan analisis SWOT atas dua alternatif kebijakan utama, yaitu pengembangan infrastruktur fisik dan penguatan kapasitas masyarakat lokal. Apa itu SWOT? Analisis SWOT adalah metode identifikasi dan evaluasi faktor internal serta eksternal yang mempengaruhi keberhasilan suatu kebijakan atau program. Komponen dari SWOT terdiri dari strength atau kekuatan, weakness atau kelemahan, opportunities atau peluang, dan threats atau ancaman. Dalam pengambilan keputusan, analisis SWOT digunakan untuk menilai potensi keberhasilan dan resiko dari setiap alternatif keputusan sehingga menghasilkan keputusan rasional, partisipatif, dan berkelanjutan. Untuk mengembangkan program desa wisata berkelanjutan di Kabupaten Banyuwangi, terdapat dua alternatif kebijakan yang perlu dianalisis menggunakan metode SWOT, yaitu fokus pada pengembangan infrastruktur fisik dan fokus pada penguatan kapasitas masyarakat lokal. Analisis SWOT alternatif pertama yaitu pengembangan infrastruktur fisik. Pada komponen strength, pengembangan infrastruktur fisik dapat menentukan keberhasilan suatu pariwisata. Hal tersebut didukung dengan pernyataan Bupati Kabupaten Banyuwangi Ibu Fiestiandani bahwa kedepannya Banyuwangi akan mengupayakan peningkatan kualitas penunjang pariwisata termasuk aksesibilitas karena faktor aksesibilitas cukup mempengaruhi total kunjungan wisatawan di Kabupaten Banyuwangi. Yang kedua, kelemahan. Kelemahan dari pilihan alternatif ini adalah membutuhkan anggaran dana yang sangat besar dari APBD maupun pusat, namun tetap memiliki resiko proyek mangkrak jika tidak direncanakan dengan bijak. Kemudian peluang. Alternatif ini dapat membuka peluang masuknya investasi untuk lebih cepat dalam pengembangan wisata karena tidak hanya bergantung pada APBD. Adanya pengembangan infrastruktur juga dapat membantu branding wilayah desa wisata agar lebih menarik untuk banyaknya wisatawan berkunjung. Yang keempat, ancaman dari alternatif ini yaitu berpotensi merusak lingkungan serta melunturkan karakter budaya lokal. Sekaligus akan berpotensi munculnya ketimpangan sosial antara masyarakat lokal dengan para investor. Lalu, analisis SWOT alternatif kedua, penguatan kapasitas masyarakat lokal. Kekuatan dari alternatif ini yang pertama membangun rasa kepemilikan dan tanggung jawab masyarakat kepada program desa wisata. Hal ini karena dengan memberikan pelatihan masyarakat akan lebih mudah memperoleh manfaat ekonomi dan memperkuat ikatan sosial dari kegiatan desa wisata. Yang kedua, kelemahan alternatif. Kelemahan alternatif ini ada jika perbedaan fasilitas pendukung yang akan berdampak pada kualitas sumber daya manusia, karena masing-masing desa akan memiliki fasilitas pendukung yang cukup beda, dan perbedaan fasilitas itu akan menyulitkan untuk memberikan pemberdayaan kepada masyarakat karena keterbatasan. Selain itu, proses pemberdayaan masyarakat tentu membutuhkan waktu yang tidak singkat untuk bisa merasakan hasil nyata. Yang ketiga, peluang dari alternatif ini ada pada perekonomian masyarakat lokal. Melalui peningkatan kapasitas masyarakat akan mempermudah masyarakat untuk mengembangkan ekonomi kreatif melalui digitalisasi seperti promosi produk kerajinan melalui media sosial. Serta dengan meningkatnya kapasitas masyarakat akan membuka inovasi dan meningkatkan daya saing desa wisata. Yang terakhir adalah ancaman. Dengan melakukan penguatan kapasitas masyarakat lokal tentu membutuhkan waktu yang lama dalam tahap proses pemberdayaan maupun dalam menikmati hasil dari pengembangan. Dengan jangka waktu yang panjang tersebut akan memungkinkan menurunnya konsistensi partisipasi masyarakat karena hasil tidak kunjung terlihat.
Selain itu, alternatif ini juga berpotensi adanya persaingan tidak sehat antar desa wisata karena berusaha unggul dengan kemampuannya. Next, perbandingan dari kedua alternatif kebijakan. Yang pertama, alternatif 1 memiliki kelebihan mampu mempercepat pertumbuhan ekonomi daerah melalui pertumbuhan PAD. Namun, kelemahannya ada pada kebutuhan biaya yang sangat besar serta potensi kerusakan lingkungan dan lunturnya nilai budaya lokal. Lalu, alternatif kedua dinilai lebih berkelanjutan karena masyarakat menjadi aktor utama dalam mengelola potensi wisata secara mandiri. Namun, hasil kebijakan ini tidak dapat dirasakan secara instan karena membutuhkan waktu, pendampingan, serta peningkatan kualitas sumber daya manusia di setiap desa. Kesimpulannya, dari perbandingan kedua alternatif diketahui efektivitas masing-masing sangat dipengaruhi oleh faktor internal dan eksternal. Faktor internal lebih dominan mempengaruhi efektivitas alternatif B, sedangkan faktor eksternal lebih mempengaruhi pada alternatif A. Rekomendasi keputusan. Melalui hasil analisis SWOT yang sudah dilakukan, rekomendasi alternatif keputusan untuk pengembangan program desa wisata berkelanjutan adalah alternatif kebijakan yang kedua, yaitu penguatan kapasitas masyarakat lokal. Kebijakan ini lebih sesuai untuk keberlanjutan program karena mengingat manusia adalah faktor utama yang menentukan keberlanjutan pembangunan daerah. Pendapat tersebut dibuktikan dengan pencapaian keberhasilan dari Desa Kemiren Kabupaten Banyuwangi yang berhasil meraih ASEAN Homestay Award 2025 yang membuktikan bahwa desa wisata berkelanjutan dapat tercapai hanya dengan memanfaatkan pelestarian budaya lokal dan melibatkan masyarakat untuk tetap menjaga nilai budaya kearifan lokal. Selain itu, kondisi meningkatnya kapasitas masyarakat juga dapat menjanjikan kepedulian masyarakat terhadap desa wisata dan akan terus berupaya mengembangkan desa wisata dengan memanfaatkan kemampuan yang sudah dimilikinya melalui pelatihan. Kesimpulan, dari kedua alternatif keputusan yang diberikan, dengan bukti nyata bahwa Banyuwangi membuktikan bahwa pemberdayaan masyarakat berbasis budaya lokal dapat menjadi model pengembangan wisata nasional, melibatkan masyarakat bukan hanya sebagai objek pembangunan tetapi aktor utama keberlanjutan desa wisata juga menjadi faktor yang sangat penting dalam keberlanjutan desa wisata.